Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scene kembali memperlihatkan keadaan di New Marineford. Akainu sudah melancarkan serangan bernama Ryusei Kazan ke arah lautan, sehingga terjadi hujan meteor penuh magma di area sekitar sana. Alasan Akainu melakukan itu karena dia sudah mengetahui ada kelompok bajak laut yang membuka gerbang keadilan dan menerobos masuk ke sana. Mereka adalah Katakuri, Marco. Berhubung tujuan mereka adalah ke penjara Impel Down, maka arah mereka berlawanan dari arah New Marineford. Meski begitu, serangan Ryusei Kazan milik Akainu memiliki jangkauan yang sangat jauh, sehingga meteor-meteornya itu mampu mencapai kapal mereka. Katakuri pun segera mengatasi hujan meteor itu dengan kekuatan mochinya. Dia menggunakan teknik awakening untuk mengubah area sekitar menjadi mochi, lalu menciptakan banyak tangan untuk menghancurkan meteor-meteor itu, supaya tak ada satupun meteor pun yang mengenai kapal mereka. Para anak buah Big Mom yang lain juga ikut membantu Katakuri, sehingga kapal mereka pun aman dari serangan meteor magma itu. Di kapal bajak laut Fire Tank, dia berubah wujud ke dalam mode Big Father untuk menciptakan benteng yang sangat kokoh. Dia juga memperkuat bentengnya dengan buso Shoku Haki sehingga mampu menahan hujan meteor magma itu. Tapi rupanya ada beberapa bagian dari kapalnya yang tidak terlindungi. Namun untungnya Marco segera sigap menahan meteor magma itu dengan pertahanan api biru miliknya. Setelah beberapa saat, hujan meteor itu pun akhirnya berhenti sehingga keadaan mulai menjadi tenang. Marco berkata, itu tadi adalah serangan dari Akainu karena 2 tahun yang lalu saat perang Marineford, Marco juga pernah melihat Akainu menggunakan teknik tersebut. Begitu berarti keberadaan mereka saat ini sudah terketahuan. Dia pun bertanya kepada Katakuri, lebih baik atasi dulu Akainu atau langsung saja ke Impel Down. Katakuri pun menggunakan Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi untuk melihat sekilas masa depan supaya dia tahu apa pilihan terbaik. Dari penglihatan Katakuri, jika mereka menghadapi Akainu dulu, itu akan menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan kelompoknya. Banyak adik-adiknya yang akan terluka parah oleh serangan-serangan Akainu. Ditambah lagi di sana juga ada Kong, sehingga keadaan akan menjadi semakin sulit karena Kong membantu Akainu. Jadi kesimpulan dari penglihatan Katakuri ini, mereka tak akan bisa menang melawan Akainu dan juga Kong. Jadi lebih baik lanjut saja menuju ke arah Impel Down sambil menahan serangan-serangan yang akan datang nanti. Jarak mereka dengan Akainu juga terbilang masih jauh, sehingga mereka akan lebih dulu sampai ke penjara Impel Down. Dengan begitu, mereka pun segera berlayar dengan kecepatan penuh. Setelah Akainu beres melancarkan serangan Ryusei Kazan, dia pun mendapat laporan dari beberapa markas cabang angkatan laut yang ada di berbagai tempat. Keadaan telah menjadi semakin kacau karena serangan dari banyak bajak laut. Para bajak laut itu mengambil kesempatan untuk menyerang markas cabang angkatan laut, mengingat banyak markas cabang itu sedang dalam keadaan sepi, sebab ada begitu banyak marinir yang sedang bertugas di luar. Awalnya banyak markas cabang angkatan laut yang mampu bertahan dengan kekuatan yang ada di sana, tapi sekarang keadaan sudah lebih gawat lagi sebab jumlah musuh yang menyerang itu terus-menerus bertambah. Banyak bajak laut yang senang ikut menyerang karena secara alami mereka memang musuh dari angkatan laut. Jadi serangan ini tidak memakai koordinasi sebab bajak laut random melakukannya secara sukarela. Akainu pun kesal dan berkata, baru saja gerbang keadilan diterobos, kini malah markas cabang angkatan laut lain juga diserang oleh kelompok bajak laut yang lain. Akainu pun akan segera mengambil tindakan untuk membereskan masalah ini. Suru mengingatkan dalam situasi seperti sekarang, Akainu sendiri sebagai Fleet Admiral tidak boleh meninggalkan markas besar angkatan laut. Jadi lebih baik atasi dulu saja kekacauan yang ada di area dekat sini. Urus saja dulu yang di sekitaran New Marineford dan Impel Down. Untuk masalah yang sedang terjadi di markas cabang wilayah luar, serahkan saja kepada marinir yang lain. Kong pun setuju dengan Suru. Akainu tidak boleh meninggalkan markas besar angkatan laut. Tak usah merasa terlalu khawatir karena dirinya akan membantu Akainu. Jadi Kong juga sebentar lagi akan beraksi untuk mengatasi para bajak laut yang menerobos itu. Kong berkata bahwa tampaknya bajak laut yang menerobos itu menguasai Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi sama seperti dirinya, sehingga tadi mereka memilih untuk langsung pergi saja ke Impel Down dan tidak mendatangi sumber serangan dari Akainu di New Marineford. Kong sebagai orang yang menguasai Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi juga bisa melihat sekilas masa depan, sehingga dia juga bisa menebak
menebak apa yang telah dilakukan oleh para bajak laut yang sedang menerobos itu. Interaksi antara Katakuri dan Kong nanti akan sangat menarik karena mereka sama-sama bisa membaca masa depan dengan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi. Berpindah ke wilayah Merigiois, Dragon akan kembali mendapat sorotan. Di sana, kini dia sudah memasuki puncak pertarungan melawan Shamrock di tempat itu. Setelah Dragon mengalahkan seorang kesatria pedang dewa yang membantu Shamrock, kini dia pun berduel melawan sang pemimpin kesatria suci itu 1 lawan 1. Dragon sangat serius karena dia langsung menciptakan pedang angin level ketiga. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, teknik pedang angin milik Dragon terbagi ke dalam 3 tingkatan. Dia sudah memakai level pertama dan juga level kedua, sehingga kini saatnya memakai level ketiga sebagai tingkatan yang terkuat. Aura yang dipancarkan oleh pedang angin itu benar-benar sangat luar biasa, sehingga Shamrock tahu bahwa dia harus sangat serius dalam pertarungan ini dan tidak boleh ada kelengahan sedikit pun. Shamrock memancarkan Haoshoku Haki yang sangat besar dari pedang Cerberusnya. Lalu dia dan Dragon mulai saling serang di sana. Saat ini belum bisa bertarung karena kehabisan haki. Bersama dengan Nusjuro bisa melihat pertarungan Shamrock dan Dragon dari kejauhan. Dia pun berkata, Shamrock sepertinya telah mengeluarkan seluruh kekuatannya sehingga ini menjadi duel penentu antara pemimpin kesatria suci melawan pemimpin pasukan revolusi. Sementara itu, di area lain ada kesatria pedang dewa yang masih terus beraksi. Kesatria pedang dewa ini berbeda dari yang sudah dikalahkan oleh Dragon tadi. Secara kekuatan, dia masih lebih kuat dibanding pedang dewa yang kalah itu, bahkan dia lebih kuat juga dari beberapa kesatria suci lemah yang ada di sana. Nah, jadi kedatangannya ke medan pertempuran utama membuat keadaan di sana menjadi semakin kacau. Dia berhasil mengalahkan beberapa orang dari pihak pasukan revolusi dengan cukup mudah memakai teknik-teknik serangan yang unik. Pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia yang sedang membantu pasukan revolusi pun melihat aksi dari kesatria pedang dewa itu dari kejauhan. Pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia ini awalnya kehabisan tenaga usai bekerja sama dengan Dragon dalam mengalahkan Gorose Mars. Namun sekarang tenaganya sudah lumayan pulih setelah beristirahat beberapa waktu, sehingga dia pun dalam keadaan yang siap untuk segera bertarung lagi. Dia segera bergerak untuk mengincar kesatria pedang dewa itu. Tapi saat menuju ke sana, dia malah dihadang oleh kesatria suci dari keluarga Markus. Kesatria suci yang satu ini masuk dalam jajaran top fighter di kalangan kesatria suci. Dia pun bilang dirinya tak menyangka Gorose Mars bisa dikalahkan semudah itu. Tapi dia juga memahami bahwa faktor terbesar kekalahan Mars itu pasti adalah ulah Dragon, bukan karena si pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia ini. Pemimpin kelompok tersebut hanya sekedar membantu Dragon saja. Tanpa adanya Dragon, tak mungkin Mars akan kalah di tempat itu. Kesatria suci dari keluarga Markus pun menambahkan, walau Mars sudah kalah oleh serangan Haoshoku Haki yang besar, tapi dia cepat atau lambat akan tetap pulih kembali. Ini hanya masalah waktu saja. Pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia itu pun menanggapinya dengan bilang bahwa dia tidak peduli jika Mars nanti akan bangkit kembali, sebab seandainya hal itu terjadi, maka dia dan pihak pasukan revolusi di sana hanya tinggal mengalahkan Mars lagi. Kesatria suci dari keluarga Markus pun kesal mendengar itu. Kemudian dia pun langsung melancarkan serangan kuat sehingga terjadi pertarungan antara mereka berdua. Hal tersebut pun membuat pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia itu tidak bisa pergi ke area kesatria pedang dewa berada, sehingga si kesatria pedang dewa terus mengacau dan menyerang orang-orang. Tak lama berselang, Koshiro muncul di hadapan kesatria pedang dewa itu, lalu segera melancarkan suatu serangan dengan pedangnya. Kesatria pedang dewa itu mampu menangkis serangan tersebut sambil menyeringai. Dia berkata bahwa dirinya bisa merasakan bahwa Koshiro adalah orang yang cukup kuat, tapi menurutnya pertarungan ini tetap akan kurang seru karena kondisi Koshiro sudah tidak prima lagi. Koshiro memang sudah melalui berbagai pertarungan sebelum ini. Saat di bawah Red Line, dia bentrok dengan pasukan angkatan laut dan dia juga berduel melawan Vice Admiral John Giant. Setelah berhasil mengalahkan Vice Admiral John Giant itu, barulah dia naik dan ikut serta dalam pertempuran melawan pemerintah dunia di Merigiois. Dia sempat membantu Sabo dan Karasu dalam melawan Shamrock. Lalu dia juga terlibat pertarungan menghadapi agen CP0. Dengan semua hal yang sudah dilewati itu, wajar memang jika kondisinya sudah mengalami banyak luka dan cukup kelelahan. Jadi pertarungannya melawan kesatria pedang dewa ini tentu tidak akan maksimal. Beralih ke tempat lain, Elbaf akan ditampilkan. Di suatu area dunia matahari, Bonnie sudah siap untuk melaksanakan rencananya dengan bantuan Robin, Lilith, dan Jinbe. Mereka ingin membuat Killingham terhempas sejauh mungkin dari sana. Karena percuma bagi Jinbe untuk terus bertarung dengan cara biasa, sebab Killingham selalu bisa beregenerasi.
Rencana itu akan dimulai dengan Robin yang memakai kekuatan buah iblisnya untuk menahan kaki Killingham. Lalu Lilith menembak secara akurat dengan senjata canggihnya sehingga Killingham akan mengalami cedera serius yang mengharuskannya untuk beregenerasi. Sementara proses regenerasi itu berjalan, Robin harus melemparnya ke udara untuk diserang dengan cepat secara bersamaan oleh Jinbe dan Bonnie memakai serangan berdaya dorong yang kuat. Namun rupanya rencana itu tidak berjalan dengan baik sebab Killingham memang sudah menyadari niat mereka. Ketika Robin menahan kakinya yang sedang dalam mode hybrid, kesatria suci itu segera berubah ke dalam mode manusia lalu meloloskan diri dari cengkeraman Robin. Bonnie kesal karena rencananya gagal total sehingga dengan ceroboh dia menerjang untuk menyerang Killingham secara langsung. Killingham pun segera melancarkan serangan yang membuat Bonnie langsung terpental. Untung saja Bonnie ditangkap oleh Jinbe sehingga dia tidak terhempas terlalu jauh dari sana. Tiba-tiba Killingham diserang lagi oleh Sanji. Rupanya sang koki bajak laut topi jerami ini meninggalkan sementara pertarungannya melawan Brogy dalam mode iblis karena dia marah ketika melihat Bonnie yang terkena serangan dari Killingham. Dia pun segera bergerak untuk menyerang sang kesatria suci itu. Kemudian Jinbe berkata bahwa Sanji bisa kembali untuk melawan Brogy saja. Jinbe akan menghadapi Killingham lagi untuk sementara waktu. Robin dan Lilith juga akan membantunya untuk mencari cara menghempaskan Killingham dari sana. Bonnie juga tentu akan ikut membantu, tapi kali ini dia akan lebih berhati-hati dan tidak terbawa emosi lagi. Jika saja pertarungan ini hanya untuk mengalahkan Killingham saja, maka secara skill bertarung Jinbe sebenarnya bisa mengalahkannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain melalui pertarungan yang sengit. Namun karena Killingham bisa beregenerasi, maka Jinbe menjadi kerepotan sebab dia memang tidak memiliki Haushoku Haki untuk memperlambat regenerasi kesatria suci itu. Sementara itu, di area lain juga terus terjadi pertempuran dan kekacauan. Raksasa wanita kuat dari desa pangeran akan kembali mendapat sorotan di mana dia melindungi Saul dari serangan-serangan muatan mimpi buruk yang ada di sekitar sana. Setelah beberapa saat berlalu, Saul pun bisa bangkit kembali. Meski masih dalam keadaan terluka, tapi dia sudah mampu untuk bertarung. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!